Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita sampai di menjelang disepakatinya perjanjian Hudaybiyah. Terakhir kita sampai di sini. Sampai diutusnya utusan keempat dari suku Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ya, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, yang ketika pada peristiwa ini dia masih kafir, nanti pada akhirnya dia masuk Islam. Bagaimana Urwah kemudian datang dan berbincang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia memprovokasi para sahabat agar para sahabat bersikap emosi dengan kata-katanya, dengan mengatakan, Muhammad, kalau seandainya terjadi peperangan antara Quraisy dengan kalian, maka saya yakin ya orang-orang di sekeliling kalian, sekeliling Anda itu akan meninggalkan Anda. Maka bagaimana para sahabat bereaksi? Dan yang pertama kali bereaksi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang terlihat selama ini lembut, santun, kali ini Abu Bakar tidak seperti itu, karena dia merasa Urwah telah memprovokasinya. Bahkan Abu Bakar mengucapkan kalimat yang ketika orang mendengarnya kaget, ya, dengan ucapan kamu hisap saja kemaluan berhalamu, sampai Abu Bakar mengatakan demikian. Lalu kemudian Urwah berusaha untuk memegang jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu Rasulullah sudah mempersiapkan ada seorang pengawal dari sahabatnya, yaitu namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Rasul sengaja Mughirah ditempatkan di sisi beliau dengan pakaian lengkap perang, sehingga tidak diketahui oleh Urwah ini siapa ini. Setiap kali Urwah ingin memegang jenggot Rasul, kemudian dihalangi, dipukul tangannya dengan pedang. Beberapa kali, siapa ini orang? Kata Urwah bin Mas'ud. Kemudian kata Rasul, masa kamu nggak kenal sih dengan ini? Bagaimana mungkin aku mengenal? Wajahnya tertutup dengan pakaian perang.
Maka kemudian kata Rasul, dia keponakanmu, yaitu Mughirah bin Syu'bah, itu keponakannya Urwah. Maka kaget Urwah begitu dengar, wah ternyata yang mukul tangannya itu adalah keponakannya. Dan Urwah mengatakan, kamu berani-berani mukul saya, padahal kamu baru saja belum lama sudah menyusahkan saya. Di Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini orangnya temperamen, kasar, ya, keras orangnya, gampang emosi. Nah, ketika dia masih kafir, dia melakukan perjalanan dengan beberapa orang dari suku kemana? Ke Raja Mesir. Begitu sampai di sana, mereka berbincang dengan Raja Mesir dan setelah selesai pulang. Saat mau pulang, itu dikasih hadiah sama Raja Mesir. Ini mereka, kecuali Mughirah bin Syu'bah, nggak dikasih. Jadi dikasih hadiah oleh Raja Mesir ini. Maka Mughirah bin Syu'bah marah. Maka saat dalam perjalanan pulang, ketika mereka sedang istirahat, yang lainnya semua tertidur, maka saat mereka tidur, Mughirah bin Syu'bah membantai semuanya, dibunuh semuanya. Ya. Dibunuh semua, berapa orang, karena dia kesel. Dan ternyata kenapa Raja Mesir Muqawqis gak ngasih hadiah sama Mughirah? Karena gak suka dengan perilakunya, kata-katanya yang kurang santun gitu, seperti itu. Sehingga akhirnya dia gak dikasih hadiah. Maka dia lampiaskan kemarahannya itu, dibunuh semuanya, dan hadiahnya itu dia diambil. Nah kemudian sampailah berita ini kepada keluarga dari orang-orang yang dibunuh. Maka mereka marah, mencari Mughirah bin Syu'bah. Ya, nggak ketemu. Kenapa? Mereka menuntut balas. Sampai akhirnya ketemulah dengan Urwah bin Mas'ud, pamannya Mughirah bin Syu'bah. Sehingga mau tidak mau, ketika itu Urwah bin Mas'ud yang adalah paman dari Mughirah bin Syu'bah akhirnya harus membayar diat. Ya, satu orang 100 ekor unta. Gitu. Ada kurang lebih ada 6 sampai 12 orang yang dibunuh oleh Mughirah bin Syu'bah. Dia kurang lebih 1.200 unta gitu. Seperti itu. Nah, dan ternyata dalam pelariannya kemudian Mughirah bin Syu'bah dapat hidayah. Kemudian dia menuju ke Madinah dan kemudian dia bertemu Rasul dan kemudian masuk Islam. Tapi Rasul mengatakan, aku tahu masalahmu. Ya. Urusanmu menjadi Muslim, ya aku terima. Gitu. Tapi urusanmu selesaikan. Seperti itu. Dan sampai akhirnya terselesaikan oleh pamannya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Jadi selesai pembayaran dia tadi. Seperti itu. Maka kaget, ini orang bikin susah saya, sekarang berani mukul saya. Maka kemudian setelah bertemu dengan Rasul, melihat bagaimana perilaku para sahabat terhadap Rasul, kemudian Urwah bin Mas'ud kembali laporan kepada orang-orang Quraisy. Dan luar biasa ungkapannya, ya, kata-katanya yang dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy, mengamati bagaimana perilaku para sahabat kepada Rasulullah. Jadi kata Urwah bin Mas'ud, ay qaum wallahi laqad wufittu 'alal muluk. Kata Urwah, wahai kaum Quraisy, demi Allah, aku ini sudah terbiasa diutus kepada raja-raja, kepada kaisar-kaisar, kepada kisra-kisra. Raja-raja pernah saya temui semua sebagai utusan. Ya, baik kaisar Romawi, ya, kemudian Kisra Persia, kemudian Raja Najasyi, itu saya sudah temui dan saya mengamati ketika bertemu dengan mereka. Tapi kata Urwah bin Mas'ud, wallahi ma ra'aitu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan. Jadi kata Urwah, tapi demi Allah, kata Urwah bin Mas'ud, saya nggak pernah melihat dari raja-raja yang saya pernah temui,
kemudian diagungkan, dihormati luar biasa oleh orang-orang di sekelilingnya, melebihi bagaimana para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Ya. Jadi nggak jauh, luar biasa sahabat Muhammad itu, kata Urwah bin Mas'ud, ya, dalam menghormati Nabi Muhammad. Sampai kemudian digambarkan bentuknya sih seperti apa. Wallahi, kata Urwah bin Mas'ud, seandainya Muhammad meludah, seandainya Muhammad berdahak, lalu dia lepaskan dahaknya itu, maka semua sahabatnya itu akan berebut menampung dahaknya. Ya, ludahnya itu jadi rebutan, nggak sampai jatuh ke tanah, itu ada di tangan-tangan sahabatnya. Bahkan bukan sampai itu, fazalika biha wajhahu wajildahu, di mana ludah itu kemudian kata Urwah bin Mas'ud diusapkan kepada wajah dan kulit-kulit mereka. Jadi artinya ini bisa kita pahami secara zahir atau secara ma'nawi, ya. Jadi secara zahir ya nggak mustahil, memang bagian tubuh Rasulullah itu semuanya penuh dengan keberkahan, termasuk tadi air liur beliau, ludah beliau, ya. Makanya Rasul ketika Abdullah bin Abbas dilahirkan, Rasul itu mentahnik Abdullah bin Abbas, ya. Di kurma itu dikunyah, kemudian dimasukkan ke dalam, setelah dikunyah halus, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya Abdullah bin Abbas, ke langit-langitnya. Jadi artinya bagian tubuh Rasul itu steril gitu ya, nggak ada apa penyakit gitu ya, seperti itu. Nah, makanya para sahabat begitu, penuh dengan keberkahan bagian dari tubuh Rasul. Wa idza amarahum ibtadaru amrahum, kalau Muhammad kasih perintah kepada mereka, maka mereka tuh berlomba-lomba melaksanakan perintahnya gitu. Berebut, ibtadaru, bersegera gitu. Jadi nggak ada yang diam, semuanya pengen lebih dahulu. Kemudian wa idza tawaddoa kadu yaktatiluna ala wudu'ihi. Jadi kalau Muhammad itu berwudu, hampir-hampir mereka para sahabatnya itu bertengkar, berebutan air sisa wudunya. Sampai begitu, yaktatilun, ya, bertengkar, saking pengen dapat air sisa wudunya Rasulullah. Nah, ini kan yang lagi rame nih, santri pondok dikritisi, katanya model feodal gitu ya. Lagi rame gitu ya. Maka di kantor tuh sama santri-santri, kalau belum pernah mondok jangan kritisin gitu ya. Kan gitu. Jadi bagaimana? Dia itu selama bentuk ihtiram terhadap ilmu, terhadap kealimannya nggak apa-apa gitu. Walaupun memang kadang kita melihat ada yang berlebihan, yang israf. Tapi kalau kiai lewat kemudian nunduk, ya, itu yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Itu bentuk ta'zim terhadap ilmunya, kealimannya, gitu. Walaupun tetap memang ada beberapa catatan yang terkesan agak israf di beberapa tempat seperti itu. Nah, kemudian waqad aradu 'alaikum khittata rusyd faqbaluha. Oleh karena itu kata Urwah memberikan saran kepada orang-orang Quraisy, dan Muhammad sudah menyodorkan tawaran buat kalian, maka menurut saya terima tawaran itu. Kenapa? Kalian seandainya kalian perang sama Muhammad, kalian gak sanggup, karena Muhammad punya pengikut yang luar biasa. Udah terima aja tawarannya. Nah, ini saran dari Urwah bin Mas'ud.
Tapi lagi-lagi Quraisy tidak terima gitu. Mereka masih belum yakin gitu. Maka kata Urwah bin Mas'ud, kalau kalian kemudian mengutus lagi orang lain setelahku, aku berlepas diri. Saya nggak mau. Ini saya udah ngasih saran, pokoknya jangan terima tawaran Muhammad. Keinginan Muhammad diterima, jangan ditolak. Nah, ternyata diam-diam beberapa pemuda-pemuda Quraisy itu berinisiatif untuk menyerang kaum muslimin karena mereka tahu kaum muslimin gak bawa senjata gitu. Maka akhirnya beberapa orang dari mereka dengan membawa senjata lengkap kemudian menyerang kaum muslimin, ya, menyerang kaum muslimin yang ketika itu bagian keamanan ketika itu dipegang oleh Umar bin Khattab. Pokoknya untuk keamanan Umar lah, pokoknya seperti itu. Nah, akhirnya upaya mereka beberapa sekelompok pemuda Quraisy yang ingin menyakiti, ya, membunuh kaum muslimin yang mereka lihat karena nggak mau senjata, sebenarnya kita bisa menang, ya, bisa membunuh gitu. Ya, diam-diam mereka tanpa diinstruksikan oleh pimpinan mereka, diam-diam para pemuda ini punya semangat yang luar biasa, ternyata diam-diam menyerang. Tapi dengan izin Allah, kemudian kaum muslimin bisa mengatasinya. Padahal mereka tidak bawa senjata, tapi kemudian bisa diatasi. Dan kemudian di sini Rasulullah menunjukkan pemuda-pemuda ini yang menyerang kaum muslimin, ya, itu tidak dihukum, bahkan kemudian dilepas. Kenapa? Tujuannya agar orang Quraisy yakin mereka datang, kaum muslimin datang ke Mekah itu tujuannya pengen damai. Padahal mereka melakukan kesalahan, tapi tidak dihukum, dilepas dan balikin aja. Untuk memberikan pesan bahwasanya kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat datang ke Mekah pengen damai, nggak mau berperang, tidak mau ada pertumpahan darah. Dan sikap para pemuda Quraisy ini yang menyerang kaum muslimin secara diam-diam di malam hari ini sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Fat ayat 24. Wa huwa alladzi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum ankum bi badani Makkah min ba'di an azbarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah yang mencegah tangan mereka, orang-orang kafir tadi sekelompok pemuda Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Allah cegah sehingga mereka nggak mampu. Di satu sisi juga kemudian Allah juga menahan, mencegah tangan kaum muslimin jangan sampai membunuh mereka. Jadi ini Allah, izin Allah. Karena seizin Allah kemudian mereka nggak berhasil melukai kaum muslimin. Begitu juga Allah tahan kaum muslimin jangan sampai balas. Ini sampai diabadikan. Maka ketika itu ya, nggak ada lagi utusan Quraisy yang dikirim. Maka kemudian Rasulullah berinisiatif. Kalau begitu kita akan kirim utusan ke Quraisy. Maka ketika itu yang ditunjuk oleh Rasulullah adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar berangkat, temui Quraisy, sampaikan apa keinginan kita, biar mereka yakin. Umar begitu ditunjuk, jangan saya Rasul, jangan saya. Bukan Umar takut, kata Umar urusannya beda kalau saya. Bukannya damai, berantem gitu. Kata Umar, jangan saya gitu. Jangan saya. Dan saya tidak punya keluarga yang juga bisa melindungi saya di sana. Gitu. Jangan saya. Kalau begitu siapa Umar? Kata Umar, Utsman. Utsman yang cocok. Wah, baik kalau gitu. Kemudian Rasulullah menunjuk sahabat Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka berangkatlah Utsman bin Affan. Ya, dan betul Utsman itu masih punya keluarga di situ. Abu Sufyan itu masih satu keluarga dengan Utsman bin Affan. Gitu. Kemudian makanya kan ketika Utsman terbunuh, ya, di masa kekhalifahan Utsman itu terbunuh, itu kan yang menuntut keras untuk mencari siapa dalam pembunuhan Utsman itu adalah Muawiyah. Kenapa? Karena Utsman adalah bagian dari keluarga besarnya. Makanya Muawiyah tidak mau berbaiat dengan Ali sampai Ali menemukan siapa pembunuh
Utsman. Gitu. Tapi kemudian sampai Ali dibunuh, tidak diadili siapa pembunuh Utsman. Nah, jadi punya keluarga banyak. Maka betul, begitu Utsman datang disambut oleh keluarganya, diantaranya oleh Abbad bin Said bin Al-As, masih satu keluarga. Wah, disambut Utsman, walaupun mereka beda agama gitu. Sambut, bahkan kemudian Utsman dibebaskan, silakan kau tawaf, silakan tawaf. Kata mereka, kata Utsman, saya nggak mau tawaf, saya nggak mau ibadah. Saya diberitahu Rasul untuk berinteraksi dengan kalian. Maka saya tidak akan pernah menggunakan fasilitas yang kalian berikan untuk beribadah sebelum Rasulullah melakukan itu. Ya Utsman nggak mau ambil kesempatan, padahal dia punya kesempatan untuk tawaf, ya untuk ibadah, tapi tidak diambil oleh Utsman. Nah, ini adabnya. Saya enak-enakan bisa ibadah, sementara kaum muslimin di perbatasan nggak bisa ibadah, termasuk Rasulullah. Maka ditolak sama Utsman, nggak mau Utsman. Sampai ditunggu sama Rasul sampai sore hari, kok Utsman gak balik-balik, sehingga tersebarlah berita ke kaum muslimin, Utsman dibunuh. Utsman dibunuh, walaupun ini beritanya hoax. Karena lagi tegang, ada aja berita berseliweran tuh ya, seperti itu. Sama lah zaman sekarang kan gitu ya, kayak apalagi di medsos, wah macam lah. Tinggal kirim gambarnya gambar lama atau gambar apaan, kasih komentar, rame seperti itu. Itu banyak kejadian itu. Makanya perlu di cross check kita. Kalau ada satu berita yang menghebohkan, itu perlu cross check dulu. Nah, karena apa? Kecanggihan media luar biasa. Suara saja bisa tiru, bisa dipalsukan. Suaranya kayak suara ustadz ini, padahal bukan. Seperti itu, luar biasa. Nah, begitu sampai berita itu kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah, maka ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat di bawah sebuah pohon, maka terjadilah yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, di mana Rasul minta para sahabat untuk berkomitmen ya membalas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka tidak akan kembali sampai masalah terbunuhnya Utsman bin Affan selesai. Maka kemudian berkumpullah itu 1.400 sahabat, kecuali satu yang dari awal saya sampaikan, yaitu orang munafik namanya Ja'ad bin Qais. Dia nggak ikut berbaiat, dia ngumpet. Padahal ikut rombongan, tapi begitu mau baiat, ngumpet. Nah, peristiwa ini yang kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Fat lagi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi mereka satu-satu berbaiat pada Nabi, berjanji setia. Ya. Sampai 1.400 orang kecuali Ja'ad bin Qais, orang munafik yang ikut dalam perjalanan ini. Nah, kemudian Rasulullah bagaimana memberikan penghargaan yang luar biasa kepada para sahabat yang ikut dalam baiat ini. Apa kata Rasul? Antum khairu ahlil ard. Kalian ini sebaik-baik penduduk bumi. La yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarah ahadun alladzina bay'u tahtaha. Kata Nabi, insyaallah tidak ada satupun yang masuk neraka dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Jadi artinya 1.400 orang ini dijamin masuk surga. Ya. Jadi artinya lagi-lagi saya sampaikan, yang dijamin masuk surga dari kalangan sahabat itu bukan 10 orang doang. Ya.
seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, Said bin Zaid. Bukan itu saja, tapi masih banyak lagi yang lain. Salah satunya yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah ini, Bai'atur Ridwan 1400. Ditambah lagi dalam kajian kita perang Badar, 313 sahabat yang ikut perang Badar itu sudah diampuni dosanya. Artinya sudah dijamin masuk surga juga. Walaupun di 313 di perang Badar, ya, kemudian yang 1400 di perang di Bai'atur Ridwan ini juga ada sahabat-sahabat yang di 10 dijamin masuk surga. Jadi artinya bukan hanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi banyak, ya, banyak para sahabat yang dijamin masuk surga. Ya kan? Kulluhum udul, semua sahabat itu adalah adil. Ya. Mereka hanya catatannya ada satu orang yang kemudian murtad kan gitu ya. Itu adalah Ar-Rajal bin Unfuah. Ya, ini satu-satunya orang yang murtad. Ya, jadi karena dia nyebrang ke kubunya Musailamah. Jadi ketika Nabi mengutusnya sebagai dai Nabi ke suku Hanifah, Nabi percaya sama orang ini, maka dikirim sebagai dai, ya, ke suku Hanifah untuk mengajarkan Islam kepada suku Hanifah. Tapi ternyata di sana dia tergoda dengan tawaran Musailamah. Akhirnya dia justru menyimpang dari pesan Nabi. Ya. Dia katakan kepada suku Hanifah, sesungguhnya sesungguhnya Musailamah adalah juga Nabi seperti Nabi Muhammad. Maka suku Hanifah kemudian 40.000 orang kemudian semuanya murtad gara-gara Ar-Rajal. Tapi memang tentang Ar-Rajal ini sudah dinubuahkan oleh Nabi. Ketika Nabi masih hidup, Nabi bilang, ketika para sahabat berkumpul, kata Nabi, di antara kalian ada yang nanti gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Gitu. Nabi udah bilang. Sebenarnya Nabi nggak dikasih tahu sama Allah siapa orangnya. Nabi cuma bilang begitu, dapat wahyunya begitu. Di antara kalian ada yang gigi gerahamnya nanti lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Gitu. Kenapa Nabi? Dari mana Ustaz dalilnya? Nabi nggak tahu. Buktinya, ya, Nabi ngutus Ar-Rajal sebagai dai. Setelah Nabi bersabda begitu, kemudian Nabi mengutus Ar-Rajal sebagai dai. Maka kalau Nabi tahu yang dimaksud orang itu Ar-Rajal, mungkin Ar-Rajal nggak akan dikirim gitu, seperti itu. Karena Nabi dapat wahyunya seperti itu. Nah, selain itu dalam catatan sejarah, para sahabat semuanya mati dalam keadaan Islam, seperti itu. Jadi artinya mereka semua yakin masuk surga. Cuman ada beberapa sahabat yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Quraisy mendengar, ya, para sahabat, ya, Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya kemudian terjadi baiat, mereka baru takut tuh, ngeri mereka. Maka akhirnya mereka mengutus utusan terakhir untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad. Nah, setelah kaum muslimin berbaiat, ternyata tiba-tiba nggak lama kemudian Utsman balik. Ternyata Utsman masih hidup. Tapi nggak batal tuh jaminan surganya. Ya, walaupun Utsman ternyata itu kan baiatnya karena menuntut pembunuhan Utsman. Tapi walaupun Utsman ternyata selamat, nggak dibunuh, ya jaminannya nggak dicabut, jaminan surganya gitu ya. Nah kemudian Quraisy pun mengutus seorang yang bernama Suhail bin Amr. Ya, ini pakar negosiatornya Quraisy. Ya, namanya Suhail bin Amr. Maka begitu Rasulullah melihat Suhail datang, Rasul bersabda begini,
qad sahala lakum amrakum aradal qaum as-sulh hina ba'athu hadzal rajul, kata Nabi. Begitu dengan Suhail, Nabi bersabda para sahabat, sungguh Allah akan memudahkan urusan kalian semua. Kenapa? Karena kaumnya telah menginginkan perdamaian ketika mereka mengutus laki-laki. Jadi itu sudah tahu. Jadi kalau Quraisy mengirim Suhail bin Amr bukan hanya di momen ini, di momen-momen yang lain dengan suku-suku yang lain. Kalau yang dikirim Suhail berarti itu Quraisy pengen damai. Seperti itu. Makanya Rasul paham, wah Suhail yang datang berarti Quraisy pengen damai. Jadi Rasul paham tuh semua dari awal ya. Ketika mengutus ini orangnya begini, ini begini, sampai kemudian Suhail begitu. Ya. Maka akhirnya disepakatilah, ya, ditulislah perjanjian tadi yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ya. Sebelum kemudian ya disepakati ini, bagaimana proses penulisannya penuh dengan ketegangan. Dari awal kemudian Rasulullah mengatakan, Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Suhail, apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Kami nggak kenal itu. Ganti dengan Bismika Allahumma. Ya. Tambah sama kita ahya wa amut. Ya. Ya, jadi suruh ganti. Jadi orang Quraisy Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bahasa Arab. Tapi mereka nggak terbiasa tuh mengiringi kalimat Allah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka begitu Rasul suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kami nggak kenal. Ganti Bismika Allahumma. Maka Rasul perintahkan Ali hapus, ganti Bismika Allah. Ganti sama Ali dihapus. Nurut Ali dihapus, ganti. Kemudian kata Rasul, perjanjian ini disepakati oleh Muhammad utusan Allah dengan Suhail bin Amr. Lagi-lagi kata Suhail bin Amr, apa itu Muhammad Rasulullah? Kalau kami mengakui kamu Muhammad sebagai Rasul, kami nggak akan menghalangi kamu. Kami nggak akan memusuhi kamu, memerangi kamu selama ini. Ganti dengan apa? Muhammad bin Abdullah. Maka kata Rasulullah, Ali hapus, ganti. Ali ketika disuruh nggak mau, orang ajar. Tadi hapus, sekarang hapus lagi. Apalagi ini menurut Ali prinsip Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Maka Ali nggak mau hapus. Ali hapus, ganti. Ali diam nggak mau hapus. Sampai akhirnya ditunggu nggak juga dihapus, nggak diganti. Kemudian kata Rasulullah, mana tulisannya? Nah, ini menunjukkan Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Rasul minta ditunjukin mana tulisannya. Maka ditunjukin sama Rasulullah, dihapus sendiri. Begitu Rasul ditunjukin, baru dihapus. Kemudian digantilah perjanjian ini disepakati antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin. Jadi ini pelajaran buat kita dalam langkah strategi. Ya, terkadang itu dibolehkan. Itu menunjukkan memang Rasulullah pengen damai. Kalau Rasulullah ngotot bisa saja, nggak bisa. Padahal kan termasuk hal yang prinsip tuh, Muhammad Rasulullah itu jadi syahadat kita. Tapi Rasulullah mengalah hal yang prinsip kemudian diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Demi apa? Demi bagian dari strategi ini. Strategi. Selama masih bisa ditoleransi ya kemudian nggak apa-apa gitu. Seperti itu, nggak kaku Rasulullah. Sampai akhirnya disebutkanlah poin-poin perjanjian itu. Yang pertama, ya, poinnya diantaranya Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak boleh masuk kota Mekah tahun ini.
Ini Rasul sepakati gitu. Ya, tinggal selangkah lagi masuk tanah haram. Ya, tapi ternyata isi perjanjiannya suruh pulang. Itu perasaan gimana itu? Ya, ibarat kita sudah di depan gerbang kampung halaman kita. Gitu. Ini kan para sahabat muhajirin nih yang semangat banget. Mereka pengen lihat kampung halaman mereka dan juga mereka ini ibadah. Tapi ini perjanjiannya pulang. Kaum muslimin nggak boleh masuk Mekah tahun ini. Nanti diperbolehkan masuk Mekah dan melaksanakan ibadah tahun depan. Itu pun jangan lama-lama, 3 hari aja. Kalau sekarang umroh enak 9 hari, 10 hari gitu. Nah itu kaum muslimin udah tahun itu gagal, suruh tahun depannya cuma 3 hari. Nah itu. Tapi Rasulullah sepakat, nggak apa-apa kata Rasul, terima, gitu, terima. Kemudian yang kedua terakhir sebelum kita akhiri yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi nggak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Alhamdulillah sekarang Gaza lagi gencatan senjata. Ya, sampai-sampai banyak kaget juga Hamas mau menerima tawaran itu kan gitu. Bukan hanya gencatan senjata, kan ada poin pelucutan senjata seperti itu. Tapi Hamas melihat demi kebaikan warga Gaza yang sudah kelaparan. Demi itu seperti itu. Jadi ini poin yang kedua dari perjanjian Hudaybiyah. Dan ini yang paling dimanfaatkan Rasul ini, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Sehingga akhirnya nanti Rasulullah bebas berdakwah dimanapun. Nggak diganggu sama Quraisy. Selama ini diganggu Quraisy. Tapi begitu gencatan senjata, Quraisy nggak berani. Maka nanti dari setelah perjanjian Hudaybiyah ini, lompatan jumlah kaum muslimin luar biasa, jauh lebih banyak gitu. Kita tahu, saya pernah sampaikan, di perang Badar 313, di perang Uhud 700, cuma nambah sekitar 400, di perang Ahzab 3000. Nah, nanti setelah perjanjian Hudaybiyah itu luar biasa jumlah kaum muslimin lompatannya. Kenapa? Ini dimanfaatkan Rasul 10 tahun gencatan senjata. Ya, ini mungkin insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada beberapa poin lagi ya yang akan kita bahas. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.